Teman-teman, jika visi yang selama ini Anda anggap penuh dengan polemik ternyata menyimpan rahasia besar di baliknya, bagaimana jika pandangan kontroversial itu sebenarnya adalah kunci menuju perubahan yang Anda cari selama ini? Apakah Anda siap menggali lebih dalam untuk menemukan jawabannya? Mari kita bongkar bersama, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Postrat Pancal. Kali ini kita akan mengubah cara pandang kita semua tentang sesuatu yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja, yakni sebuah polemik. Topik ini relevan banget, kawan-kawan, dengan dunia kita yang penuh dinamika, apalagi di era teknologi yang berkembang pesat saat ini dan begitu mendominasi berbagai aspek kehidupan. Kawan-kawan, mulai dari ekonomi, kekayaan finansial, hingga gaya hidup modern. Video kali ini, kawan-kawan, kita akan bahas mengapa visi di balik polemik seringkali menjadi pusat perdebatan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berpikir, mempengaruhi cara kita bertindak, bahkan mempengaruhi cara kita dalam mengambil keputusan besar dalam hidup. Baik, kawan-kawan, stay tune karena kita akan menjadi atau menjelajah perjalanan dengan wawasan dan beberapa kejutan, kawan-kawan. Baik, ketika kita berbicara tentang polemik, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Sebagian besar dari kita mungkin langsung membayangkan hal kontroversi, perdebatan panas, atau bahkan perselisihan yang tidak berujung. Namun apakah benar bahwa semua hanya tentang hal tersebut, kawan-kawan? Banyak kritikus mengatakan bahwa sebuah polemik hanyalah visi kosong yang tidak memberikan solusi nyata. Namun di sisi lain, kawan-kawan, para pendukung dari keyakinan politik tersebut percaya bahwa polemik adalah sebuah katalis yang kita butuhkan di tengah situasi global yang tidak menentu, yang penuh tantangan saat ini. Sebuah visi menjadi elemen penting, kawan-kawan, dalam setiap polemik, dalam setiap perdebatan. Tanpa visi yang jelas, sebuah polemik hanya akan menjadi perdebatan yang tak memiliki arah, debat kusir istilahnya. Ini seperti kapal tanpa kompas yang hanya berputar-putar di tempat tanpa tujuan akhir. Kawan-kawan, sebuah polemik tanpa visi cenderung menghasilkan kebingungan dan pemborosan energi, baik secara emosional maupun intelektual. Namun di sisi lain, kawan-kawan, ketika sebuah polemik dilandasi oleh visi yang kuat, ia menjadi sarana untuk membuka jalan dialog, menemukan solusi-solusi baru, dan akan mendorong sebuah inovasi. Lantas kenapa polemik tanpa visi harus kita hindari, kawan-kawan? Karena tanpa visi, argumen yang terjadi seringkali hanya bersifat destruktif, merusak. Orang-orang terjebak dalam debat yang tidak menghasilkan apa-apa selain konflik, kawan-kawan. Ini bukan hanya merugikan orang per orang, tetapi juga dapat menghambat kemajuan dalam skala yang lebih besar, seperti dalam dunia teknologi, dalam dunia keuangan, atau bahkan dunia politik. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kawan-kawan, setiap polemik seharusnya mengarahkan kita pada pencapaian tujuan yang lebih besar, bukan sekedar menjadi ajang saling terang. Nah, baik, untuk benar-benar memahami bagaimana pentingnya visi dalam sebuah polemik, kawan-kawan, kita perlu bahas lebih dalam beberapa contoh nyata, contoh konkret ketika kita berpikir tentang bagaimana kita mendiskusikan topik kontroversial, kawan-kawan, seperti mobil listrik misalnya. Dulu, mobil listrik dianggap sebagai mainan mahal, kawan-kawan, yang tidak realistis untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil. Tapi bagaimana jika perdebatan tersebut tidak dilandasi sebuah visi? Yang terjadi adalah perdebatan tanpa arah, kawan-kawan, yang hanya memperkuat resistensi terhadap adanya perubahan. Sebaliknya, kita lihat bagaimana Elon Musk
dan Tesla membawa visi mereka ke dalam polemik ini. Mereka tidak hanya memperdebatkan pentingnya mobil listrik, tetapi juga menyajikan gambaran-gambaran tentang masa depan yang lebih hijau, lebih efisien, bebas polusi. Mereka juga mendukung visi ini dengan data-data konkret, emisi karbon yang dapat kita kurangi, efisiensi biaya dalam jangka waktu panjang, dan keuntungan teknologi yang terus berkembang. Nah, kawan-kawan, polemik tentang mobil listrik ini akhirnya berubah menjadi peluang untuk sebuah inovasi dan tentunya sebuah kemajuan. Lalu mengapa polemik harus didasarkan adanya data, kawan? Karena data adalah landasan dari argumen yang valid. Data memberikan kejelasan, membangun kepercayaan, dan bisa membuat kita untuk memisahkan antara fakta atau sekedar opini. Dalam konteks keuangan, kawan-kawan, misalnya perdebatan tentang cryptocurrency seringkali dipenuhi oleh opini yang saling bertentangan. Tetapi ketika data tentang adopsi global, nilai transaksi, dan potensi penghematan biaya ditampilkan, argumen menjadi lebih terarah dan lebih konstruktif, lebih membangun. Tanpa data, kawan-kawan, polemik hanya akan menjadi ruang bagi spekulasi yang tidak koruptif. Nah, sebaliknya, dengan data kita dapat mengevaluasi argumen-argumen secara objektif dan membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya gini, kawan-kawan, dalam dunia bisnis contoh, data pasar dapat membantu kita menentukan apakah sebuah strategi yang kontroversial layak untuk diambil atau tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, kan, data dapat membantu kita memahami mengapa suatu kebijakan tertentu diperlukan, meskipun pada awalnya menimbulkan pertentangan atau kontroversi, kan. Baik, kawan-kawan, ada sebuah contoh nyata, sebuah polemik tanpa visi, tanpa data, yakni kasus kontroversi kebijakan zonasi sekolah di Indonesia mulai tahun 2019 yang lalu. Di tahun 2019, kawan-kawan, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan sistem zonasi sekolah untuk pemerataan akses pendidikan. Nah, kebijakan ini, kawan-kawan, mencakup penempatan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah, bukan berdasarkan prestasi akademik ya pastinya ya. Meskipun niat kebijakan ini sangat baik, namun pelaksanaannya menimbulkan polemik besar, kawan-kawan, di masyarakat karena kurangnya visi strategis yang jelas dan minimnya data pendukung yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Atas mengapa polemik ini tanpa visi, kawan? Pertama, ketiadaan perencanaan jangka panjang. Kebijakan ini, kawan-kawan, tidak disertai gambaran jelas tentang hasil jangka panjang yang ingin dicapai. Apakah zonasi bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara merata atau hanya sebagai solusi jangka pendek untuk mencegah adanya kompetisi atau perlombaan sekolah favorit? Visi yang tidak ungkit, kawan-kawan, ini menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk guru, kepala sekolah, dan juga orang tua. Yang kedua, minimnya edukasi kepada masyarakat, kepada publik. Pemerintah tidak memberikan pemahaman yang cukup kepada kita sebagai masyarakat, sebagai wali murid tentang bagaimana sistem zonasi akan mengatasi ketimpangan pendidikan. Apa akibatnya, kawan-kawan? Banyak orang tua yang merasa kebijakan ini hanya terkesan dipaksakan, tanpa membawa perubahan yang jelas, perubahan yang nyata. Mengapa polemik zonasi ini tanpa data, kawan-kawan? Yang pertama, dia tidak menggunakan data kapasitas sekolah. Salah satu kritik utama terhadap sistem zonasi waktu itu adalah bahwa tidak semua wilayah memiliki distribusi sekolah yang merata. Beberapa daerah memiliki sekolah yang kapasitasnya terbatas, bahkan kurang. Sementara di daerah lain, kawan-kawan, memiliki sekolah yang berlebih, namun peserta didiknya kurang. Nah, data distribusi ini dan kapasitasnya seharusnya menjadi tolok ukur, menjadi dasar utama sebelum kebijakan ini diterapkan, kawan. Tetapi hal itu tidak dilakukan secara komprehensif.
Kemudian minimnya data tentang infrastruktur dan kualitas guru. Ini juga menjadi masalah. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas atau tenaga pengajar yang memadai. Tanpa data kawan yang menunjukkan bahwa kesiapan sekolah-sekolah tadi, kebijakan zonasi justru menciptakan kesenjangan baru. Banyak siswa terpaksa bersekolah di institusi yang kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan sekolah favorit, yang bertentangan dengan tujuan awal adanya pemerataan kualitas pendidikan di negeri ini. Lantas dampak apa dari polemik tanpa visi dan data, kawan? Baik, yang pertama adalah ketidakpuasan publik. Orang tua murid merasa dirugikan karena anak-anak mereka tidak dapat masuk ke sekolah favorit meskipun memiliki nilai yang baik, nilai yang bagus, nilai yang tinggi. Ini menciptakan rasa ketidakadilan tentunya yang meluas, kawan. Yang kedua, penurunan kepercayaan kepada kebijakan pemerintah. Masyarakat, kawan, akan kehilangan kepercayaan pada government, kepada pemerintah, karena kebijakan yang dianggap tidak adil dan tidak terencana dengan baik. Berikutnya yaitu ketidakmerataan yang justru semakin parah. Bukannya mengatasi masalah ketimpangan, kebijakan ini, kawan-kawan, malah memperburuk kondisi di beberapa daerah karena minimnya persiapan infrastruktur dan tentu sumber daya pengajar. Pelajaran dari kasus ini, kawan-kawan. Yang pertama, visi jelas dibutuhkan. Kebijakan sistem zonasi ini, kawan-kawan, memerlukan visi jangka panjang yang dapat dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat. Dengan visi yang jelas, polemik dapat diarahkan pada pencarian solusi, bukan sekedar debat kusir, kawan. Kemudian, betapa pentingnya data yang komprehensif, yang lengkap. Data tentang distribusi sekolah, data tentang kualitas guru, jumlah guru, dan infrastruktur sekolah, ini harus dijadikan dasar pengambilan sebuah keputusan sistem zonasi tadi. Ini membuat kebijakan tadi bisa diterapkan secara adil dan tentunya efektif. Kasus tadi, kawan-kawan, menjadi contoh konkret, contoh nyata bagaimana polemik tanpa visi dan data justru menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Dan inilah momen yang mungkin mengubah cara pandang kita, kawan-kawan, selamanya. Apa itu? Data terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar dari inovasi yang awalnya dianggap kontroversi, kawan-kawan, ternyata menjadi standar baru dalam kurun waktu kurang lebih dari 10 tahun, kurang lebih 10 dekade. Contohnya adalah mobil listrik tadi. Dulu banyak yang mengatakan bahwa kendaraan listrik ini hanyalah tren sementara. Tapi sekarang kita bisa lihat Tesla yang telah mengubah industri otomotif secara global. Hal yang sama berlaku untuk teknologi lain di keuangan, misalnya seperti cryptocurrency, blockchain, yang awalnya banyak yang meragukan keabsahannya. Tapi kawan-kawan, sekarang perusahaan besar seperti Tesla, Square, kemudian PayPal telah berinvestasi secara besar-besaran di bidang ini. Apa yang awalnya dianggap sebagai polemik, kini menjadi peluang emas bagi mereka yang berani mengambil resiko. Pertanyaannya, kawan-kawan, sekarang, apakah kita akan menjadi bagian dari mereka yang meragukan, ataukah kita akan melangkah maju dan menjadi pionir di era baru ini? Pilihan ada di tangan kita masing-masing, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, kita telah membahas banyak hal tentang polemik tanpa visi dan data pada hari ini. Dari kritik hingga potensi luar biasa yang tersembunyi di baliknya. Visi yang kontroversial seringkali memancing perdebatan. Tetapi di balik itu semua, kawan-kawan, ada peluang besar yang menanti mereka yang berani mengambil langkah awal, langkah pertama. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kawan? Apakah kita akan terjebak dalam keraguan? Ataukah kita akan menjadi bagian dengan mengambil resiko dan menjelajahi potensi luar biasa yang ditawarkan oleh visi dalam polemik tadi? Baik, kawan-kawan, polemik tanpa visi, polemik tanpa data hanya akan menghasilkan kebingungan. Tetapi ketika keduanya digabungkan,
Polemik menjadi alat yang sangat kuat untuk mendorong sebuah perubahan, membangun pemahaman dan menciptakan masa depan yang pastinya lebih baik, insya Allah. Silakan tulis komentar Anda jika ada perlu ditambahkan, karena komentar-komentar Anda teman-teman semua sangat berarti dalam diskusi ini. Dan jika Anda ingin menggali lebih dalam, tonton video kita yang lain kawan-kawan, tentang teknologi, tentang keuangan, inovasi masa depan, tentang motivasi, tentang pengembangan diri, dan banyak lagi. Sekali lagi, semoga ini menjadi pembelajaran kawan-kawan. Semoga kita semua bukan menjadi atau tidak lagi menjadi bagian dari polemik tanpa visi, tanpa data kawan-kawan. Ingat, sebelum kita berpolemik, sebelum kita berbicara, hendaknya kita menyiapkan data dulu. Speak by data. Biar kita tidak ditertawakan oleh lawan bicara kita kawan-kawan. Berapa banyak orang yang berbicara kelihatan smart, kelihatan pintar dan berani, tetapi setelah ditanyakan data, dia tidak punya. Ini memalukan kawan-kawan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.